Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Zoya dan nanti juga akan ditemani oleh Kak Alia. Kami dari Psikologi untuk Negeri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dari pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di kelas 6 SD mengenai gaya, gerak, dan perpindahan energi. Untuk itu, jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gaya dan gerak. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Kalian ada yang pernah main ayunan nggak? Mungkin hampir semua dari kalian pernah ya bermain ayunan. Mungkin ketika dulu saat TK atau ketika kalian lagi bermain di taman bermain. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan ayunan itu tidak akan bergerak kalau teman-teman tidak mendorongnya? Nah, gaya dorong yang teman-teman berikan itu akan menggerakkan ayunan. Dan ayunan juga akan berhenti ketika teman-teman berhenti untuk mendorongnya. Bergeraknya ayunan ke depan dan ke belakang ini menjadi salah satu contoh dari hubungan gaya dan gerak. Nah, untuk itu yuk kita pahami lebih lanjut mengenai gaya dan gerak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gaya. Apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya juga dapat menimbulkan perubahan gerak ataupun perubahan kecepatan. Nah, seperti apa sih contoh dari gaya? Kita bisa lihat nih gambar yang ada di slide. Gambar yang pertama yang di atas ada gambar delman. Kira-kira delman itu contoh dari gaya apa ya? Benar banget teman-teman, delman ini adalah contoh dari gaya tarikan, di mana kuda itu melakukan gaya tarikan supaya bagian penumpangnya juga bisa jalan, gitu ya. Oke, kalau misalkan di gambar yang kedua, ada seorang pria mendorong mobil. Kira-kira contoh dari gaya apa ya? Bener banget, mungkin udah ketahuan nih dari namanya ya, mendorong mobil. Jadi gaya dorongan nih yang dilakukan oleh pria untuk mendorong mobilnya yang mogok gitu ya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai gaya, sekarang kita akan membahas mengenai gerak. Apa sih gerak itu? Gerak merupakan peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awalnya. Besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda akan memengaruhi gerak. Nah, jadi misalnya nih ya, semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin cepat pergerakan benda itu. Dan sebaliknya, semakin kecil gaya yang kita berikan, akan semakin lambat pula gerak dari benda. Nah, gimana sih contohnya? Kita bisa lihat nih, di sini ada gambar kedua anak nih, perempuan dan laki-laki sedang bermain jungkat-jungkit ya. Biasanya permainan jungkat-jungkit ini dilakukan oleh dua orang yang memiliki berat badan seimbang gitu. Kita bisa lihat anak perempuan di sini memberikan dorongan ke bawah supaya jungkat-jungkit di bagian anak laki-laki ini naik. Nah, kemudian nanti anak laki-laki juga akan memberikan dorongan supaya jungkat-jungkit di bagiannya dia turun dan bagian anak perempuan ini naik. Dan hal itu akan terus berulang selama permainan ini berlangsung ya. Semakin besar gaya yang diberikan, akan semakin cepat pula pergerakan naik dan turun pada jungkat-jungkit gitu. Nah, jungkat-jungkit ini menjadi salah satu permainan yang juga menggunakan prinsip gaya dan gerak, di mana bentuk gerak di sini adalah pergerakan naik turun dari jungkat-jungkit itu sendiri, sedangkan bentuk dari gaya adalah gaya dorongan yang diberikan oleh kedua anak itu. Selain ayunan dan juga jungkit yang tadi jadi contoh permainan yang menggunakan prinsip gaya dan gerak, ada lagi nih contoh lainnya. Seperti yang ada di atas aku, ini adalah permainan ketapel. Semoga teman-teman masih pada tahu ya. Ketapel ini merupakan permainan tradisional yang cukup menarik nih teman-teman. Biasanya digunakan untuk membidik buah atau burung yang ada di atas pohon. Biasanya terbuat dari cabang kayu dan karet untuk membidiknya, serta bola bidiknya itu sendiri yang biasanya terbuat dari tanah liat. Nah, tarikan yang teman-teman berikan pada ketapel itu akan meregangkan karetnya. Jika dilepas karetnya, bola bidiknya akan terdorong dengan cepat menuju sasaran. Semakin kuat tarikan yang teman-teman berikan pada karet, maka dorongan bola bidiknya juga akan semakin cepat. Tarikan pada karet ini menunjukkan bentuk dari gaya, sedangkan terdorongnya bola bidik merupakan bentuk dari gerak. Oke, selain itu, di slide ini juga ada gambar lain nih. Ada gambar pegas. Apa sih pegas itu? Pegas merupakan uliran kawat yang bersifat elastis. Jadi pegas ini bisa berbentuk pendek, bisa berbentuk panjang gitu ya.
Nah, ketika pegas ini tidak diberikan beban, maka uliran pegasnya akan rapat, jadi terlihat lebih pendek. Namun, ketika diberi beban, uliran pegasnya itu akan memanjang karena beban yang diberikan pada pegas akan menyebabkan pegas bergerak meregang. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perpindahan dan perubahan energi listrik. Berbagai perabotan rumah tangga banyak menggunakan prinsip ini. Apakah kamu bisa menyebutkan contoh perabotan rumah tangga yang menggunakan prinsip perubahan energi? Coba apa ya? Ya, baik. Kalau begitu, coba kita lihat contohnya ya. Berikut adalah contoh-contoh perabotan rumah yang memanfaatkan konsep perpindahan energi. Yang pertama, lampu merupakan perabotan rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Pada lampu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Cahaya yang memancar dari lampu tersebut akan menerangi ruangan. Selain lampu, setrika listrik seperti namanya juga memanfaatkan energi listrik. Energi listrik pada setrika berubah menjadi energi panas. Energi panas yang dari setrika berpindah ke pakaian kalian. Selain itu, pada kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik akan menggerakkan baling-baling kipas angin dengan cepat sehingga udara menjadi sejuk. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rangkaian listrik. Sebelumnya, kakak mau tanya dong, apa sih yang kamu ketahui mengenai rangkaian listrik? Ya, betul banget. Listrik mengalir melalui satu penghantar. Nah, penghantar listrik itu dihubungkan dalam suatu rangkaian. Itu yang dinamakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Kira-kira apa ya ciri-ciri masing-masing rangkaian? Yuk mari kita lihat. Lampu-lampu pada gambar di samping disusun secara seri atau berurutan. Rangkaian seri disebut juga rangkaian tak bercabang. Jika lampu-lampu disusun seri, maka arus listrik mengalir menjadi kecil. Akibatnya, nyala lampu kurang terang atau redup. Makin banyak lampu yang dipasang, nyala lampu makin redup. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati atau padam. Pada rangkaian paralel, lampu-lampu disusun sejajar. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian bercabang. Lampu yang dirangkai secara paralel lebih terang dibandingkan lampu yang dirangkai seri. Hal tersebut karena hambatan listrik menjadi lebih kecil. Jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Jadi kira-kira rangkaian listrik apa ya yang paling cocok dipakai di rumah kamu? Ya, lampu di rumahmu paling cocok disusun dengan rangkaian paralel, sehingga saat satu lampu mati, lampu-lampu yang lain akan tetap menyala. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.